bejat dan tak bermoral. Ini merupakan kalimat yang bisa menggambarkan bagaimana suasana kebatinan kami ketika meliput seorang guru mengaji dan bahkan juga guru rebana yang melecehkan 21 anak-anak di bawah umur dan semuanya adalah laki-laki. Dan bagaimana cerita utuh dan cerita lengkapnya? Kita akan hadirkan faktanya bersama saya Gina Vita. Aksi bejat Muslihudin alias Udin, seorang pemuda berusia 28 tahun dari Batang, Jawa Tengah, akhirnya terbongkar. Pedofilia yang dikenal sebagai pengajar ngaji sekaligus pelatih rebana ini dibekuk jajaran Polres Batang, Jawa Tengah, Jumat 6 Januari 2023, 3 jam setelah keluarga korban pencabulan lapor polisi. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan polisi. Awalnya polisi hanya menerima 4 laporan dari keluarga korban. Dalam waktu singkat, jumlah laporan bertambah menjadi 9 orang korban. Belakangan berkembang lagi menjadi 21 korban, yaitu bocah lelaki di kisaran usia 5 sampai dengan 10 tahun yang dilaporkan menjadi korban aksi biadab Muslihudin. Diperkirakan jumlah ini masih kemungkinan bertambah, sebab aksi predator seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Terbongkarnya kasus pedofilia ini bermula dari informasi seorang warga yang menyebutkan bahwa putra mereka telah menjadi korban pencabulan. Korban semula mendatangi keluarga tersangka, namun justru diancam balik jika tidak dapat membuktikan. Hingga akhirnya keluarga korban yang didampingi organisasi pemuda setempat mendatangi Sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Trinusa Batang, Jawa Tengah. Itu pertama kali keluarga melapor ke LSM itu ceritanya gimana? Pada waktu itu ada salah satu korban yang melaporkan kepada orang tuanya tidak terima, terus langsung mendatangi rumah pelaku. Nah dari situlah sehingga semua korban-korban itu saling bercerita. Sebetulnya korban itu ya masih banyak, namun daripada itu mereka mungkin ya takut mungkin merasa nggak enak sama orang tua pelaku, atau mungkin nanti anaknya dianggap nanti sanksi sosial dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak ada kekhawatiran untuk melapor. Kekhawatiran sendiri untuk melapor. Oke. Ini yang menariknya lagi itu ada salah satu korban ketika mereka itu dimintain untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Surat itu dibuat oleh dari orang tua. Orang tua pelaku membuat surat itu ke pihak keluarga korban. Pihak keluarga. Itu korban. Semuanya 21 orang tuh hanya beberapa aja, Pak? Itu yang belum melaporkan, Mbak. Oh, yang salah belum satu melaporkan. korban Oke. yang melaporkan kepada LSM kita bahwasanya untuk membuat surat pernyataan intinya dalam arti tidak akan melaporkan pihak yang berwajib. Tapi dari orang tua tersebut tetap bersikukuh saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, itu orang tua pelaku itu langsung mendatangi korban secara langsung atau ada orang lain yang diperintahkan oleh orang tua pelaku untuk datang ke korban? Secara langsung, Mbak. Secara langsung, Mbak? Iya. Ada ancaman tidak yang diberikan oleh keluarga pelaku kalau misalnya korban ini tidak mau menandatangani surat itu? Ya, informasi dari keluarga korban itu tidak ada ancaman sama sekali. Setidaknya begitulah cerita awal yang didapat saat tim fakta menjejakkan kaki di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk menelusuri aksi biadab predator seks dari Batang ini. Upaya keluarga pelaku mencegah laporan kepolisian ini rupanya bukan pertama kali ini terjadi, sebab menurut Dimas Adi Pamungkas, aksi pencabulan pelaku pernah ketahuan, namun hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada 4 tahun yang lalu itu pernah melakukan sodomi itu sendiri, tetapi pada tahun itu pihak korban dengan pihak pelaku melakukan mediasi kekeluargaan. Oh, itu tahun berapa, Pak? Kurang lebih 4 tahun yang lalu. Dari tadi kan ada datanya 21 anak ya yang menjadi korban pelecehan seksual ini yang dilakukan oleh pelaku. Itu rata-rata berlangsung berapa lama kejadian yang dialami itu? Itu masing-masing, Mbak. Ada yang dari sejak kelas 4 sampai dengan kelas 6, ada yang kelas 5, ada yang dari TK sekarang sudah kelas 2,
itu bervariasi lah. Pelaku ini sudah melakukan hal seperti ini, kasus pelecehan itu pertama kali di 2019 atau sebelumnya sempat melakukan juga? Sebelum tahun 2019. Sayangnya, upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Muslihudin dengan korbannya kala itu justru berakibat fatal. Muslihudin justru makin nekat melakukan pencabulan anak-anak dan menjadi predator yang menakutkan. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami berupaya menemui satu persatu keluarga korban. Adalah Tatik, nama yang sengaja kami samarkan, yang kami temui pertama kali. Kepada kami, Tatik menceritakan bagaimana tipu daya Muslihudin alias Udin saat memperdayai putranya di sebuah kebun. Ya, Bu Tati ini adalah salah satu keluarga korban yang mengalami kekerasan seksual oleh seorang guru ngaji. Bu Tati ini adalah nama samaran ya pemirsa ya, jadi saya harus menyamarkan nama dari keluarga korban untuk kenyamanan dari narasumber saya. Saya ingin tanya dulu begini, anak Ibu Tati betul pernah mengalami kekerasan seksual, Bu? Iya, betul. Betul, Bu. Anak Ibu Tati itu umur berapa, Bu? Umur 11 tahun. 11 tahun. Kalau 11 tahun tuh berarti kelas 5 Kelas 5 SD? SD saat ini. Oke. Itu ceritanya gimana sih, Bu? Ibu tahu pertama kali itu? Ya, pertama kali itu kan tahu itu ada laporan-laporan itu sih lah. Anak saya terus ditanyain, pertama-tama dia nggak mau ngaku, takut jangan bilang bapak, katanya kayak gitu. Saya tanya, bener nggak kamu kenal Mas Udin? Iya Bu, saya pernah diajak sama Mas Udin, katanya kayak gitu. Mas Udin ini pelaku ya, Bu ya? Kamu tuh ketemunya di mana? Aku mau pulang main Bu, di depan rumah warung kayak gitu kan. Nah terus kamu diajak kemana? Saya itu diboncengin motor, mau diajak itu ambil pohon pisang katanya jam 9 malam. Lah kamu kok nggak takut kayak gitu? Enggak, Wong Mas Udinnya bilang nggak apa-apa, nanti tak kasih uang kayak gitu. Lah terus diajak ke kebun. Anak saya tanya mana pisaunya Mas, katanya mau ambil pohon pisang. Udah diam aja, anak saya didorong katanya, didorong terus dibuka celana-celananya. Nah aku nangis sih Bu, aku nangis. Nah kamu sakit? Enggak sakit Bu. Nah kok nggak ngomong ibu? Enggak, takut katanya kayak gitu. Terus itu sekali aja atau Saya berulang kali bilang atau gimana? berkali-kali saya tanya ya, nah sudah berapa kali Mas? 1 kali Bu. Terus sempat dikasih uang itu? Lari tapi belum sempat diambil, belum sempat diminta, dia lari. Terus waktu itu Ibu gini, saya sampai bingung sih Bu mau nanya apa, karena jujur tadi yang Ibu sampaikan juga apa ya, miris saya mendengarnya Bu ya. Miris sekali. Iya, saya tahu nangis lagi. Gak apa, sini Bu. Ibu pengen cerita apa Bu? Kasihan anak saya, sedepannya masih panjang. Terus gimana kondisi anak Ibu sekarang Bu? Ya namanya anak-anak ya mungkin pada waktu kejadian cuma ngerasain sakit kayak gitu, cuma kan namanya anak-anak nggak tahu kalau itu kejadian apa kan nggak tahu. Ya. Saya merasakan Bu yang Ibu rasain juga sekarang. Kalau misalnya pelakunya Ibu sekarang ya, di depan Ibu aja sekarang ini, coba Ibu mau ngomong apa Bu? Aku nggak tahu mau ngapain. Pengennya dihukum berat ya Bu ya? Iya, hukum berat, Apa hukuman mati atau apa pengennya Bu? hukum mati juga nggak apa-apa. Penelusuran tim fakta berlanjut. Kami berusaha membongkar cerita mengerikan dari Kabupaten Batang ini.
Kali ini tim fakta berpencar dan menggunakan sepeda motor. Sebab selain wilayah tempat kejadian perkara yang berada di beberapa titik, kedatangan kami juga tidak ingin terlalu menarik perhatian warga sekitar. Sebab warga masih sangat marah dengan aksi bejat pelaku dan aksi anarkis warga setempat bisa saja terjadi. Oke, sekarang tim liputan fakta mau menuju ke TKP atau lokasi di mana pelaku ini melakukan kekerasan seksual terhadap data sementara ini kan 21 anak ya, semuanya laki-laki. Kalau menurut LSM yang mendampingi keluarga korban, bahkan korban pun, ini juga mengatakan ada 8 TKP. Nah, karena ada 8 TKP, jadi kita tim liputan fakta coba bagi jadi berapa tim. Saya ini akan menuju ke rumah pelaku. Ini ada Mas Ardin. Mas Ardin ini mau menuju ke mana, Mas? Kebun. Lokasi kebun. Kebun. Terus ada Mas Tejo juga. Mas Tejo mau ke mana, Mas? Ke gudang. Oke, jadi kita bakal langsung ke sana. Kita akan pantau kondisi di sana seperti apa, termasuk ada keterangan saksi atau warga sekitar yang bisa kita minta keterangan atau enggak. Kita akan coba temukan faktanya. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan kami adalah kebun yang berada di tengah perumahan warga. Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke TKP atau tempat di mana pelaku ini melakukan kekerasan seksual ke 21 anak-anak yang semuanya ini adalah laki-laki. Ini saya ditemenin sama Mas siapa, Mas? Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi ini Dari LSM. dari LSM yang dampingin korban sama keluarga korban ya, Mas ya? Oke, jadi dari sini ke rumah pelaku berapa lama, Mas? Kira-kira 5 menit. Kira-kira 5 menit. Kita akan ke sana. Di lokasi ini, Muslihudin sempat melakukan aksinya. Korban dia diajak untuk mengambil pohon pisang, katanya untuk acara hitanan itu. Di sini Dia dalam arti nipu korban, dalam arti bilang pada waktu malam hari itu korban langsung disuruh tiarap, langsung dibuka celana. di mana, Pak? Ya, ini letaknya sini. Di sini, Pak. Kemudian ada juga sebuah bangunan yang dikenali sebagai gudang. Jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi pertama yang kami datangi. Bisa masuk dibuka, setelah kejadian kayak gini langsung ditutup terus. Pintu itu tuh merah itu, Oh, masuknya dari pintu merah itu. iya masuk ke dalam. Tidak hanya di kebun dan gudang, aksi bejat Muslihudin juga terjadi di sebuah musola kecil. Pelaku yang juga dikenal sebagai pengajar para bocah laki-laki. Sebagai pengajar mengaji dan rebana, tentunya Muslihudin sangat terbiasa keluar masuk tempat ibadah. Satu lokasi lainnya yang menjadi tempat kejadian perkara adalah sebuah kos-kosan. Lokasinya agak jauh dari tempat kejadian perkara lainnya. Tempat kos ini menurut warga sekitar masih milik keluarga besar pelaku. Dan dari tempat ini, polisi sempat menyita sebuah kasur yang menjadi salah satu barang bukti. Dan akhirnya tim fakta pun tiba di rumah keluarga pelaku. Adalah Ahmad Fahrozan, ayah kandung Udin, yang juga dikenal sebagai salah satu pengajar ngaji bagi warga sekitarnya. Ada keluarga yang ada di dalam rumah ini. Tadi baru saja ada yang masuk ke dalam rumah. Permisi. Kepada tim fakta, lelaki yang kerap membantu warga untuk hitanan ini mengaku tidak tahu sama sekali jika putra ketiganya telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan dilarang keras oleh agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, salam kenal G. Saya Vita dari TV One. Oh, J. Dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Fauzan. Pak Ahmad Fauzan. Oh, Pak Ahmad Fauzan itu bapaknya Udin. Oh iya, Pak. Ngapunten, kita boleh ngobrol sebentar. Oh iya, J. Matur nuwun, Pak. Saya agak tergini. Oh, isinya apa, Pak?
Heboh puluhan bocah. Oh, jadi ini dari adiknya Udin ya pemirsa ya. Heboh puluhan bocah di Batang jadi korban sodomi. Oke, Bapak dapat info ini. Terus Oke. Terus setelah itu? Sudah itu langsung Udin tak undang masuk. Dik, Nang, Din, boy bener perbuatan kalian nggih Pak. Udin mengaku ya Mengaku Pak ya? gitu. Oke. Terus sudah itu di mana? Di Depok. Sebentar Pak, maaf saya potong. Udin cerita juga nggak di mana aja sih Pak ngelakuinnya? Selain di Depok ya, di kampung sebelah gitu. Di mana Saya lagi? tahunya biar dia bilang gitu langsung saya suruh langsung diambil intelnya itu bawa ke Polres. Oh, Saya- nggak sempat nanya lagi Walah, karena sampai sekarang saya udah ngakuin ya Pak ya. Ya, gimana? Wong Oke. dia berbuat ya sudah bertanggung jawab. Betul, betul. Saya Iya, iya. gitu Mbak, kalau Iya. kamu berbuat tanggung jawab, kamu nangis, kamu sekarang sama temannya tak tekan mak, kalau pagi-pagi gue nangis, oh itu salah. Oke. Kalau nek ngejar anak songon itu mungkin. Iya, betul. Mak, rumah. gini Pak pertanyaan saya. Udin itu sering bawa anak kecil ke sini nggak Pak, ke rumah? Udah biasa Mbak. Oh, udah biasa. Tiga diboncengin motor, Iya. sesudah ini nanti di sini terbangan. Lah anak kan nggak bawa sepeda, oh, no, ada yang bawa sepeda ke sini. Terus nanti kalau sudah terbang selesai bubar kan Oh, gitu. jadi memang belajar rebana. Kalau Bener. anak-anak yang kesini Ya, pasti belajar niatnya rebana. itu begitu, cuma karena ini kejadian yang di sana itu saya nggak tahu sama sekali. Iya, iya, Mbak. iya. Nah Oke. sampai sekarang ya saya nggak tanya kamu di mana, saya nggak tahu. Iya, Pak maaf. Waktu Udin bawa anak-anak ke rumah atau anak-anak main ke sini, itu umur-umur berapa sih Pak anak-anaknya? Anaknya nggak ada yang SD kelas 4, ada yang kelas 5, kelas 6, bahkan yang SMP ada. Oh, iya. Waktu anak-anak ke sini Pak, Pak Ahmad sama keluarga ada di rumah juga? Ya di rumah mau Oh, di rumah. Ini kalau ini main itu salingnya pakaian kan di sini Mas, itu pakaiannya. Kemarin udah diambil yang mau main. Nah. Kumpulnya di sini atau di mana? Di sini salin di sini sudah itu sudah pulang nanti. Salin tuh ganti ya Nanti pemirsa? akan Iya, dipakai, ganti baju. ganti baju ini kan. Iya. Yang tadi dari rumah pakainya bukan seragam ini kan bukan. Oke, Pak, saya pengen tanya ke Pak Ahmad. Tentu kita prihatin ya Pak ya atas peristiwa ini, betul. Ya Allah, Mbak, Iya, 70 tahun terus. iya, Enggak, saya kan masih orang tua umur 86. iya, iya. Kita cukup memahami Pak. Iya. Juga tanya terus, Mbak, saya sekolah, saya bilang. Ini kan korban cukup banyak sekali ya Pak ya. 21 dan ini potensi bertambah itu masih ada terus. Bapak selaku ayah dari Udin, apa yang ingin disampaikan ke keluarga korban dan ke Udin juga Pak? Silakan. Bentar Bu, sebelum Udin dipergi di sana itu yang sudah di sana sudah minta maaf. Iya. Secara lahir maupun batin. Kalau proses memang diproses. Kalau nggak diproses saya kurang tahu akhirnya. Orang Oh, semua jadi sudah minta maaf ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Selain itu, Ahmad Fahrozan juga menyangkal bahwa sempat terjadi perdamaian di waktu lalu tentang tindakan Udin yang mencabuli seorang bocah dan menandatangani surat pernyataan damai. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa ada orang yang pernah melaporkan kejadian tersebut di tahun 2016. Oke, Bapak nggak tahu sama sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak ya. Saya sempat dapat informasi bahwa sebetulnya di tahun 2016, enggak, ini saya minta Bapak menanggapi ini dulu. Sebentar, saya kasih pertanyaan dulu. Saya sempat dapat info bahwa tahun 2016, Udin ini sempat melakukan pelecehan ke keluarganya sendiri. Tapi kemudian terus didamaikan oleh keluarganya Udin. Pada akhirnya terus tidak dilaporkan. Itu benar apa enggak Pak? Jadi gini Mbak, itu salah satunya sudah lapor sama saya. Tapi kan saya ingin buktinya. Karena saya kan nggak tahu cuma ada laporan. Oke, sebentar. Berarti betul di tahun 2016 tuh ada laporan ke Bapak soal itu? Iya, Oke. ada laporan cuma Oke. saya minta gini Mas, sama nuduh anakku itu dunia ono bukti sing otentik. Oke. Sampai anak sopo, saya nggak diberitahu itu anaknya siapa bener betul. Yang tadi katanya Bapak tuh Bapak dapat info, itu katanya infonya waktu itu Udin itu melakukan itu ke siapa Pak? Ke anggota keluarga itu ke siapa? Saya kurang tahu, maka saya itu bantah. Saya tanya, Mas sama orang kono barang, aku apa-apa nek sampean kono hukum, tapi bukti nanti sampai sekarang enggak. Mas itu Mas siapa sih Pak? Ya kemarin itu RT-nya. Oke, RT-nya itu ngomong nggak anggota keluarga yang dilecehkan menurut versi RT-nya itu siapa? Saya sendiri nggak tahu. Oh, nggak Saya tahu. tanyain itu sampai nganu yang nggak ada surat perjanjian gimana. Oh, jadi Bapak ketika tanya ke Pak RT-nya mana buktinya? Buktinya Nggak ada. Nggak ada langsung. Termasuk korbannya itu nggak ada. Ya, yang termasuk nggak ada laporan lanjutan kan nggak ada Mbak.
Oh, nah, Sampai ini, detik ini kan Oke. gitu. Maka itu dilaporkan itu bohong. Nek saya tanda tangan sudah konsentrasi sama saya itu bohong itu. Saya Oke. sampai bilang kemarin, Pak, kalau saya tanda tangan masalah rembukan itu sudah, saya tanda tangan, saya demi Allah wa Rasulullah SAW, saya nggak pernah itu tanda tangan. oke. Permasalahan yang dulu. Oke, jadi sebentar Pak, ini ada dua hal soalnya. Berarti Bapak selama ini yang tahun 2016 itu tidak pernah mendamaikan ya? Karena informasinya Bapak itu mendamaikan sehingga masalah itu ditutup, tidak dilaporkan. Tidak pernah ya, Pak? Perjanjian, kalau ada perjanjian yang seperti apa kan itu nggak pantau terus, Mbak. Saya jadi tahu. Oke, berarti Bapak membantah itu ya? Saya bantah karena nggak ada kelanjutan. Oke. Kan gitu. Termasuk juga korbannya siapa? Anggota Belum keluarganya tahu. belum tahu. Sampai sekarang yang laporan kata di sini 25 itu pun saya yang tahu cuma satu, tetangga saya ini, tapi dia yang memberitahu Oke. yang Oke. memberitahu. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami mencoba mencari kebenaran fakta. Apakah masih ada keluarga korban yang enggan untuk melaporkan peristiwa yang menimpa anak-anak mereka? Dan inilah penuturan mereka. Infonya anak Bu jadi korban. Tapi nggak mau disuruh lapor ke Polres itu belum mau. Kenapa Bu? Katanya takut. Oh, katanya takut. Kan tadinya pas viral itu kan belum ngomong. Saya juga pernah bertahu Bu. Kalian lima sopan. Enggak musola itu siapa musola itu? Hasilnya nggak musola. Maksudnya kejadian di Musola. Nah kan itu kan apa namanya Ustaz? Itu kan itu kan musola. Ngajar pertama ngaji. Oh jadi anak diajari. Muridnya. Tapi nggak ngaji di sana. Tetapnya di sekolah sini. Karena katanya memang sekali. Kita lupa pas kejadian ini kan ingat lagi. Katanya suruh liatin temennya nanti kalian. Sempet suruh main game dulu. Iya. Tapi anak terus cucu ibu itu semuanya laki-laki ya Bu ya? Laki-laki semua. Ini nanya main. Kita nggak saya. Iya. Ibu tuh tapi kenal sama ayah pelaku tuh kenal Bu? Ya kenal kan iya tanda. Nah ini satu kampung. Saya pengen tanya Bu, tahun 2016 itu katanya pelaku tuh sempat melecehkan keluarganya sendiri, tuh bener gak sih Bu? Oh, itu benar, itu mbak sama keluarga. Sama siapa? Jadi anak saya kan sekarang sudah kelas 1 SMP. Siapa maaf? Ibu. Gimana kan dulu kan anak saya kan waktu kelas 4 SD kan sekolah PPG di Tahun berapa itu? ya tahun berapa ya? Sekarang itu anak saya kelas 1 SMK. Terus kelas 4 SD itu sekolah di situ. Terus katanya itu sama temennya yang anaknya Pak mau digituin terus nggak mau terus lapor bapaknya itu katanya didamein atau di salah keluarga. Gitu. Itu bapaknya pelaku tuh yang damein. Sama udahnya juga minta maaf Pak Awis Pak ini sudah Pak jalanin meneh kok kuwi aku nggak maafin dikira kan udah kok malah meledak. Terus waktu itu kok mau didamein, ceritanya gimana? Aku nggak tahu itu yang damein itu Pak Erwin sama belum jalan di pacarnya harus masuk juga. Nah itu kan Pak Erwin kan pengurus masjid. Muslihudin memang telah ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Namun demikian, lelaki asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini mengaku bahwa korbannya hanya 10 orang. Begitulah penuturan Muslihudin saat ditemui tim fakta di markas Polres Batang, Jawa Tengah. Dan inilah pengakuan Muslihudin alias Udin. Tahu Mas Udin di sini karena apa? Iya tahu, Tahu. Karena apa Mas? karena saya berbuat cabul. Itu gimana ceritanya Mas? Sering lihat Oh, film-film porno udah sejak kapan itu? sejak 2019. Terus pas ngeliat, Ya jadi ketarik gitu. kenapa tertariknya ke anak-anak ya Mas, semuanya ya Mas ya? Iya, soalnya anak-anak itu mudah dibujuki. Termasuk yang dilakuin Mas Udin. Iya, Ngebujuknya emang gimana? pertama sih jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan. Kemudian setelah jalan-jalan, saya ajak ke suatu tempat, yaitu kos-kosan.
Terusan kemudian saya pinjamin HP Pinjamin HP itu buat apa? buat main game. Game offline, bukan online, game offline biasa. Game offline. Iya. Biar apa, Mas? Ya biar anak itu tenang, Terus tenang santai dan nggak berontak nggak gitu berontak, ya? iya. Terus setelah dikasih HP, akhirnya main game. Saya lorotin itunya, celahnya saya turunin, terus saya di atasnya gitu. Tempatnya di mana sih? Banyak di daerah kos-kosan, Kos-kosannya siapa? kos-kosannya punya tante saya. Mas Udin sempat ngancem juga nggak sih? Enggak pernah, Nggak pernah. enggak pernah. Tadi kan Mas Udin bilang itu dari tahun berapa? 2019 ya? Iya, Itu berapa orang yang Mas Udin lakukan kayak gitu, Mas? sekitar 10 lebih. Itu umur berapa tuh rata-rata, Mas? SD, SD? iya. Bergantian atau gimana itu, Mas, ceritanya? Ceritanya pergantian. Heeh. Ada yang 1 bulan, ada baru sekali. Katanya Mas Udin juga guru ngaji? Enggak. Benar? Kalau guru rebana, benar? Kalau gubana, iya. Waktu itu ayah Mas Udin sama keluarga sempat ketemu sama keluarga korban. Iya. Katanya nggak usah ngelaporin, selesain aja secara kekeluargaan. Itu bener nggak sih? Emang ada orang yang bilang, tapi per orang. Oh, Tapi waktu itu saya belum pas nggak di rumah. oke. Nah, Mas Udin sadar yang Mas Udin lakuin itu. Sadar. Kenapa sih, Mas? Itu untuk pelampiasan aja. Pelampiasan. Kenapa? Boleh cerita? Waktu dulu saya suka sama perempuan itu. Suka sama perempuan, tapi dia sekarang sudah menikah sama orang lain gitu. Itu tahun kapan itu, Mas? Sekitar tahun 2019 itu. Mas Udin tuh pernah ngalamin pelecehan juga waktu kecil? Waktu kecil seingat saya pernah itu. Oh, pernah? Tapi pelakunya saya nggak tahu. Pelakunya saya. Oh, pelakunya nggak tahu? Sudah lupa kan, masih kecil. Masih udah kecil. udah puluhan tahun saya. Pelakunya saya nggak tahu. Oh, waktu itu umur berapa? Sekitar SD, Bu. Berarti sekitar umur 9-10 tahun. Oh, 9 sampai 10 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sering waktu itu ngalamin pelecehan gitu, Mas? Kalau pelecehan sering sih nggak sering banget itu. Cuma 1-2 kali aja. 1-2 kali aja. Sempet cerita waktu itu ke orang tua? Nggak pernah. Kenapa nggak cerita? Kan waktu itu kan seakan-akan kan hanya mainan, Ibu. Soalnya yang melakukan itu kan bukan orang besar. Melainkan itu kalau sama saya itu hanya selisih 2 tahun. Nah, itu saya dibuat seperti itu. Nyesel nggak sih, Mas? Nyesel banget, Ibu. Nyesel banget, saya sangat nyesel. Sangat menyesal sekali. Kenapa menyesal? Karena itu sangat merugikan orang lain, Ibu. Dan itu sangat merugikan saya sendiri dan keluarga saya dan semuanya. Semua orang-orang yang terdekat kepada saya. Sama teman-teman dan semuanya. Sangat merugikan sekali. Dan saya malu. Muslihudin tampak meragu saat ditanyai seputar peristiwa yang terjadi di tahun 2016. Meski demikian, jajaran kepolisian Polres Batang menyebutkan masih akan terus mendalami semua informasi yang berkembang. Selain itu, polisi masih terus membuka posko pengaduan bagi warga yang hendak melapor. Mengingat aksi Udin ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan patut diduga masih banyak korban yang belum melaporkan kekejian yang menimpa anak-anak mereka. Yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat itu memang dia mengakui bahwa para korban ini anak-anak di bawah umur. Oke, bawah umur tuh berapa rata-ratanya? Kisaran dari para korban yang melapor itu umur 5 sampai 13 tahun. Apakah sebelumnya ini tersangka sempat melakukan hal serupa sebelum kejadian ini terungkap ke publik? Untuk pengakuan dari tersangka, si tersangka tidak pernah ini karena kita berbicara pada saat penyidikan ya. Iya. Jadi kami juga belum pernah menerima aduan terkait dengan tersangka baru kali ini, dan tersangka juga kita pada saat kita minta keterangan juga dia belum pernah dilaporkan terkait dengan ini. Kenapa saya tanyakan ini, Bang Yoris? Karena saya sempat ketemu langsung dengan beberapa keluarga korban. Keluarga korban ini menyampaikan bahwa sebetulnya sebelum kejadian ini terungkap ke publik, tersangka ini sudah pernah melakukan hal serupa. Bahkan korbannya adalah keluarganya sendiri, tapi kemudian, ya, itu gimana? Artinya gini, dari kita kembali lagi ke belakang ya. Pada saat itu, apakah ada laporan ke polisi? Ya. Ya, ataukah hanya itu diselesaikan antar lingkup keluarga? Karena apa? Karena warga
antara korban dengan pelaku itu masih ada kaitan saudara. Ya, jadi pada saat itu kita juga sudah minta informasi dari rekan-rekan yang di sini juga belum pernah ada laporan. Oke, jadi artinya tersangka tidak mengakui ya bahwa atau tidak membenarkan bahwa sempat melakukan hal serupa sebelum kejadian ini. Berarti tidak pernah ya ada kalimat itu keluar dari tersangka. Sejauh ini ada berapa korban yang sudah masuk datanya ke pihak Polres? Yang sudah laporan dari awal sampai dengan sekarang ini 21 orang, dan saat ini kami masih membuka posko pengaduan. Kita koordinasi dengan perangkat desa setempat, dengan P2TP2A Kabupaten Batang juga. Siapa tahu nanti ada muncul korban-korban. Kami juga sudah memberikan himbauan melalui Babin Kamtibmas, melalui kepala desa dan perangkat, serta kita juga lakukan himbauan kepada para orang tua ya supaya jangan merasa takut. Oke, saya lupa satu lagi untuk ancaman hukuman karena ini juga tentu ditunggu oleh para keluarga korban. Oke, terkait dengan hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu terkait dengan perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman penjara 15 tahun. Muslihudin boleh saja mengaku korbannya hanya 10 orang, tapi faktanya korban yang melapor telah mencapai 21 orang. Selain itu, fakta di lapangan masih banyak keluarga korban yang enggan melakukan pelaporan. Kami pun menemui korban-korban lainnya. Dari keluarga korban ini kami mengetahui modus yang digunakan pelaku amat beragam untuk membujuk korbannya. Anak Mas Hasan ini juga jadi korban gitu dari pelaku ya Mas ya? Ya itu kapan Mas? Itu waktu tanggal 31 malam minggu, pas malam tahun baru begitu Mbak informasinya, sekitar pukul 10 malam. Itu gimana ceritanya Mas? Kalau menurut ceritanya dari anak saya diajak masuk ke rumah dan si pelaku izin sama saya mau sholat gitu, sholat isya. Otomatis saya tidak tahu menau dia mau apa. Untuk bilangnya mau sholat saya persilahkan dan saya pun tidak merasa curiga apa yang dia akan berbuat. Kalau menurut informasi anak saya diajak di depan televisi, terus nggak tahu gimana dikasih HP, terus katanya ditindih gitu. Mungkin tidak lama kemudian terus pindah lagi ke kamar tidur anak saya yang pertama, dan selepas itu juga saya juga melihat waktu berpapasan saya lewat dia sama anak saya yang kecil di dalam kamar gitu Mbak, tapi saya itu nggak ngeh, dan si korban pun si pelaku tersebut lihat saya, dia kaget, tapi saya tidak terpikiran apa yang akan mereka lakukan di dalam bersama anak saya nggak ngeh, saya juga langsung keluar begitu Mbak. Duduk kembali di luar. Mas, waktu pas kejadian pas tahun baru, kan itu kan di rumah Mas Hasan ya? Nah istri Mas Hasan kan katanya ada di rumah. Nah, itu di mana posisinya waktu itu? Posisi istri saya di dalam kamar, mungkin dia lagi main HP atau gimana, kurang tahu juga Mbak ya. Saya juga di luar. Terus mungkin anak saya pengetahuannya dia katakanlah pernah mau digituin, dia ngerasa nggak enak. Tapi istri saya nggak ngeh gitu. Soalnya juga televisi suaranya agak kencang gitu. Jadi nggak terlalu kedengeran apa yang anak saya. Itu dirasain sama anak Mas Hasan itu berapa waktu setelah kejadian? Hampir 4 hari. Rasanya seperti itu, sakit, agak perih gitu. Ya Allah, miris banget denger ceritanya. Mas, terus pas 4 hari setelah kejadian ngalamin itu, terus gimana itu keluarga Mas? Maksudnya sempat dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau? Pada waktu itu tanggal berapa ya? Malam Jumat kemarin Mbak. Itu istri saya habis sholat, waktu penangkapan si pelaku tersebut sorenya, istri saya nanyain sama anak saya, memang katanya dikasih ini gitu, dimasukin tik-tik katanya gitu. Ya sebagai orang tua gimana? Ya marah ya, kesel ya. Kita minta pertanggungjawaban sama yang melakukan tersebut lah. Gimana caranya supaya hukum di negara kita berlaku, kita minta hukuman yang
seadil-adilnya lah hukuman dari polisi gitu. Muslihudin alias Udin mengaku pernah mengalami pelecehan serupa ketika berusia 10 tahun. Namun demikian, dia tidak ingat siapa yang melakukan hal buruk itu terhadapnya. Hingga akhirnya pengalaman traumatis itu berlalu begitu saja. Lantas benarkah anggapan bahwa para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur umumnya pernah menjadi korban? Tim Fakta pun menemui pakar dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Profesor Dian Ratna Sawitri. Kemarin saya sempat berbincang langsung dengan tersangka. Tersangka mengatakan bahwa saya tanyakan alasannya itu kenapa kok sampai setega itu melakukan pencabulan gitu ya terhadap anak di bawah umur bahkan sesama jenis begitu. Tersangkanya mengatakan bahwa sempat merasa sakit hati sebelumnya karena sempat putus cinta dan lain sebagainya, terus ditambah ada beberapa hal lain, misalnya suka menonton video porno. Itu bisa menjadi pemicu juga nggak sih, Prof? Saya rasa bisa. Jadi dari lingkungan, kemudian dari apa yang sering dia tonton, sering dia lihat, sering dia baca, dan dia dengar ya, dia melihat, kemudian ingin mencoba dan sebagainya, kemudian pernah mengalami kekecewaan. Nah, sebetulnya kekecewaan ini bisa dialami setiap orang, dan bagaimana dia memanage kan membutuhkan satu semacam pelampiasan tertentu ya. Untuk faktor lain, misalnya pelaku pelecehan seksual ini pernah menjadi korban pelecehan juga ketika di masa lalu, itu bisa menjadi faktor pemicu juga nggak? Iya, dari sisi trauma, kemudian ya ketika dia telah menjadi korban, kemudian tidak dimanage dengan baik juga pada saat itu, menimbulkan kekecewaan, dia menjadi menarik diri barangkali seperti itu, tidak ada tempat untuknya bercerita. Nah kemudian muncul satu kesempatan, kemudian dia merasa hal itu dia juga pernah mengalaminya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah itu sesuatu yang baik atau buruk, di stop atau tidak ya. Saya nggak membayangkan ya Prof ya, karena korban ini usianya ada yang TK, SD, itu untuk dampak secara psikologisnya tuh gimana dan penanganannya harus seperti apa ya Prof ya? Kalau anak-anak biasanya ekspresinya ketika itu mungkin under pressure, ancaman dan sebagainya, dia pasti akan mengingat itu sebagai hal yang sangat menakutkan. Mungkin akan terekspresikan dalam ketika dia tidur, dia mengigau, dia takut pada sosok-sosok yang mirip dengan pelaku seperti itu ya. Kemudian dia merasa tidak aman kalau di luar. Nah memang yang pertama kali kita lakukan, dia harus ada tempat cerita di mana di sekitarnya ini dia percaya pada orang-orang di sekitarnya itu. Dia mengatakan sesuatu, tidak akan dikatakan itu kesalahanmu, kenapa kamu mau. Ya, nah kadang-kadang tidak ada judgement itu ya. Iya, tidak ada judgement yang semakin memojokkan dia sendiri tidak tahu gitu. Jadi memahami bahwa itu mungkin ekspresi dari kekecewaannya dia seperti itu. Penanganan terhadap korban pelecehan seksual harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya pihak keluarga, tapi juga lingkungan, bahkan saya dan Anda pemirsa di rumah, untuk memutus mata rantai kasus pelecehan seksual. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ahli psikologi mengatakan bahwa korban pelecehan seksual berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari jika penanganan terhadap korban ini tidak dilakukan secara benar dan optimal. Kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada otoritas penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku pelecehan seksual, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban pelecehan seksual. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.